Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman Joran Bambu 71, semoga sehat semua ya. Dan juga ikannya mungkin ikan apa aja ya, tetap sehat semua dan sukses selalu ya. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana cara mencegah supaya gurame kita yang ada di budik damber gurame tidak terserang penyakit, khususnya jamur yang disebabkan jamur. Ada beberapa faktor, yaitu untuk jamur ya. Adapun faktor yang pertama, ini faktor dari tebar pertama ya, biasanya banyak sekali dikeluhkan oleh para pemula ya, bagaimana gurame kita baru saja ditebar kok langsung terkena jamur. Nah, itu sangat riskan ya. Adapun penyebabnya, kalau kasusnya seperti itu adalah biasanya dari bibitnya ya, pertama. Yang kedua, dari kesiapan kolam. Nah, sekarang saya akan tinjau dari bibitnya dulu ya. Kalau dari bibitnya, biasanya bibit kita itu sebelum kita masukkan itu barangkali bibitnya udah kurang sehat ya, kurang fit ya. Barangkali dari faktor cara membawa dari tempat pedagang atau tempat pembenih ke rumah kita itu sudah banyak sekali lecet-lecet ya, terkena lecet itu, dan itu nanti akan menimbulkan jamur atau infeksi. Terus untuk yang kedua adalah kesiapan kolam. Tentang kesiapan kolam ini sudah pernah saya bahas ya, dan di sini akan saya ulangi lagi. Jadi kesiapan kolam itu pertama, kita siapkan ember. Di sini saya memakai 70 liter atau 80 liter. Kita isi full ya, paling dikurangi sedikit, kira-kira 10 cm ya, biar tidak terlalu penuh. Oh ya, juga kemarin ada pertanyaan, airnya ya, sumber airnya boleh berasal dari mana saja ya, mungkin dari PDAM atau dari sumber air atau sumur, juga dari sungai boleh, yang jelas airnya masih bersih ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau mungkin dari sumber airnya PDAM itu yang nggak bau kaporit ya, seperti itu ya. Kalaupun bau kaporit, nanti kita endapkan dulu, yaitu ya di ember ini ya. Biasanya pengondisian air di ember ini saya memerlukan waktu setidaknya itu 4 hari ya, sampai paling lama itu 1 minggu ya. Jadi ciri-ciri air yang sudah bagus untuk kita tebar bibit itu adalah simpel ya, saya tidak menggunakan alat apa-apa, cuman alat kita lihat saja ya. Jadi di situ nanti udah banyak plankton ataupun jentik-jentik nyamuk, itu artinya air kita itu udah siap ya untuk dihuni ikan gurame maupun ikan apa aja lah, lele barangkali bisa juga. Itu sangat bagus, artinya air sudah tidak ada kendala dengan ciri-ciri ada jentik nyamuk ataupun plankton yang ada di situ. Itu tentang kesiapan air. Terus yang berikutnya adalah tentang kebersihan ya. Jadi kebersihan kolam itu akan menentukan kelangsungan hidup ikan yang ada di ember ini ya. Jadi dengan ada beberapa teknik, teman-teman mungkin bisa memakai ya. Jadi teknik yang pertama adalah cara kasih pakan itu tidaklah banyak ya, jadi sedikit-sedikit kita kasih pakan ikan. Di sini khususnya gurame itu sedikit, asalkan dimakan ya. Oh ya, kemarin juga ada yang bertanya pakannya apa itu Bang ya. Saya memakai pakan pelet yang berprotein
38%, biasanya dipakai untuk gurame ya, lele ya. Kok gurame saya pakaikan untuk kasihkan ke gurame. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi pakannya itu sedikit-sedikit. Karena apa? Karena kalau berlebihan kita ngasih makan di ember ini, kita lihat saja di sini embernya kan cuma 80 liter. Kalau sering-sering kita over, kita kasih pakan, itu nanti airnya pun akan cepat keruh ya. Karena pakan di situ kan banyak proteinnya. Kalau tidak dihabiskan sama ikannya, nanti cuma akan mengendap di bawah, dan itu nanti akan mengganggu kebersihan air ya. Jadi airnya harus bersih terus ya. Jadi kemarin ada yang bertanya juga, berapa hari atau berapa minggu sekali itu budik damber dikuras ya. Jadi tidak ada patokan hari ya. Ketika ikan kita masih kecil itu barangkali akan lebih lama ya, mungkin seminggu sekali kita kuras. Tapi kalau ikan kita udah seperti yang ada di ember saya ini, udah 4 atau 5 jari ini ya, usianya udah 3 bulan lebih ya, ini mungkin 2 atau 3 hari sering-sering kita bersihkan di bagian bawah, karena biasanya mengendap seperti itu. Jadi itu ya, jadi kebersihan ya, tentang kebersihan yang dengan cara mengatur pola kasih pakan ya. Biasanya saya memakai 2 jenis pakan ya. Di sini saya memakai daun ya, di sini saya memakai kangkung ataupun daun pepaya, dan juga daun singkong itu bisa juga, asalkan yang masih lunak ya, yang pucuknya itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sebagai tambahan yang terakhir ya adalah tentang pemeliharaan sebelum dipanen. Jadi sebelum dipanen ini, semisal kita tebar di sini di budik damber ukuran 70 liter atau 80 liter, biasanya kita tebar 10 ya. Dan ini nanti setelah usia 3 bulan itu biasanya udah nggak muat ya. Jadi udah oksigen dan juga tempatnya udah nggak muat, karena masing-masing gurame itu udah berbobot 2 onan ya, 2 onan, bahkan ada yang lebih. Itu kita pindahkan ke tempat yang lain yang lebih besar, ataupun kita sediakan ember lagi untuk diparo ya. Mungkin kalau 10 ya, di ember yang satunya 5 dan di ember yang satunya juga 5. Jadi gitu ya. Jadi kita paro. Karena apa? Karena sebelum kita panen nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini panen gurame di budik damber ini, sekali lagi ya saya tekankan, ini berbeda sekali dengan budidaya ikan gurame yang di kolam normal ya. Di sini nanti kita cuma akan mendapatkan hasil 3 on hingga 3 on setengah. Jadi logikanya ini kan lebar kolam atau ember ini kan cuman 30 cm barangkali ya, atau sampai 50 cm ya. Jadi nggak mungkin ikannya itu melebihi itu ya, karena kalau di kolam normal itu ikan gurame berbobot 1 kilo itu bisa mencapai panjang 40 cm ya. Jadi sini nggak mungkin, cuman separuhnya saja ya. Jadi ikannya cuma nanti panjangnya cuma 20 sampai 25 cm aja, mengingat embernya juga besarnya cuma segitu ya. Gitu ya, sebagai pengetahuan. Jangan ekspektasi kita jangan terlalu tinggi apabila cuman berbudik damber itu, jangan disamakan dengan ikan yang di kolam normal ya, pokoknya intinya itu aja. Jadi ini adalah berbagai sudut pandang ya. Kalau saya di sini cuman ilmu ya, yang di sini yang saya tekankan cuman ilmunya. Cara-cara memelihara itu mirip dengan atau bahkan sama dengan yang ada di kolam normal.